konten creator horor. Kebetulan emang agak tengil orangnya. Spill. Boleh siapa nih konten kreatornya? Dia sampai lancar bahasa Korea, coba ngomong. Wah, boleh coba. Parah banget Kak. Kita pas syuting di Korea itu kan banyak improv ya. Jadi mereka ini kayak sini apa bahasa Korea itu? Aku nggak tahu. Jadi kayak ketengilin aku gitu. Dan dukun di sono naiknya Tesla. Dukun naiknya Tesla. Mending gua jadi dukun. Sebuah kahansol gitu dengan backgroundnya seperti itu dan kayak it was very interesting to see him. Jadi nggak kelihatan kayak orang Korea, jadi kayak koko-koko. Oke, selamat datang lagi di Ngemeng yang M-nya adalah Movies. Balik lagi bareng gua Steve dan Heral di sini. Nah, kali ini kita mau bahas film Ya, horor film yang nih. Oh iya Cukup, ya. ya horor. Tolong matikan lampunya biar makin ini Biar ya. makin kerasa. kerasa suasana horornya. Jangan nanti gelap, nggak kelihatan nanti. Desain editor. Oke, tapi karena kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yaitu cast dari film horornya itu sendiri. Sebelum kita mulai dan kita tampilin siapa orangnya, jangan lupa di like and subscribe dulu channel Upstation Media ini, gitu. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut kedua bintang tamu kita dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini, yaitu Elang El Gibran dan Elena Fusi. Kasih. Nanti ada. Nanti ada. Editor kita jago. Santai lah. Kasih efek asap-asap ya. Betul. Oke, halo Mas Elang. Halo. Apa kabar nih? Baik. Gimana? Nah, mungkin karena udah ada di sini bisa ceritain nih, karena film horor kan sebenarnya banyak banget nih di Indonesia. Apa yang membedakan film 402 ini dengan film-film horor lainnya? Yang pertama itu kita kan konsepnya found footage. Yang mana itu pakai action cam, pakai camcorder segala macem, yang mana jadi kerasa lebih real. Jadi kalau aku objectively ya, aku misalkan nonton film-film found footage gitu, itu kerasanya jadi nggak nonton film, jadi kerasa kayak nonton dokumenter, jadi berasa lebih deket gitu sama horornya gitu. Benar-benar kerasa Apalagi kayak Blair Witch Project. Kayak gitu-gitu kan It's kerasa. the main inspiration actually for this movie dari Pak Angginya bilang begitu. Iya sih, benar-benar. Horornya lebih dapet ya ininya Kalau karena yang ngeliat. dari Uji Nyali, uji nyali bareng kita gitu. Nah, tapi mungkin boleh diceritain dulu nggak awal mulanya gimana kalian bisa terlibat di proyek ini gitu, di film ini? Aku lewat casting sih. Gitu nih. Sama. Oh gitu. Dua-duanya lewat Kita semua ya. casting. Aku kemarin tanya kabar balik kan terus kayak aku nggak casting. Oh gitu maaf. Gitu berarti dua-duanya casting ya. Dua-duanya Castingnya pakai casting ini ya. nggak pakai rigging ya waktu itu? Pakai. Jadi kita casting itu waktu udah pakai body riggingnya seperti itu dengan kamera. Oh, jadi memang udah langsung ya. sesuai dengan nanti pas ngambil. Yes. Oh, iya. Tapi ada yang menarik nggak tuh selama proses casting yang mungkin boleh bisa diceritain? Katanya ini aku denger aja ya. Jadi mereka tuh nyoba waktu casting nyoba pakai body rig itu sekalian nyoba mukanya nih cocok nggak kalau pakai action cam di depan, aneh nggak katanya gitu. Oh ya, karena action cam kan biasanya white kan. Jadi ada beberapa orang yang lebih aneh mukanya kalau di Iya gitu ya. Apa namanya tuh? Anime tuh yang raksasa-raksasa tuh. Iya. Oh, kayak Attack on Titan. Kayak Titan. Kalau jadi bulat gitu mukanya. Iya sih. Itu ide yang bagus sih, sekalian dites. Iya. Menghemat waktu. Biar gak repot, Jadi udah repot-repot casting. Ternyata jadi kayak Titan mukanya. Katanya gitu. Katanya gitu ya. Oke. Tapi waktu syuting ya pakai rigging itu kan kayak ada sesuatu yang mengganjal pasti kan. Jadi Banget. ada nggak kayak pengalaman-pengalaman yang aneh gitu waktu ya syuting gitu sambil pakai body rigging yang pasti berat juga kan karena kan kamera dan action cam gitu mungkin kalau Iya. proses kalian Mungkin acting. Iya sih, sangat jadi susah untuk menurut aku kayak membagi fokusnya gitu untuk hati-hati, safety gitu. Karena kita kalau banyak lari-lari gitu kan, our vision is a bit nggak terlalu ketutupan sama ini, iya. ya. Karena kita juga ada lampu center kan yang shine on our face. Lumayan sih, dan itu kayak dengan kita ada bawa tas juga di belakang itu isinya baterai.
Jadi total mungkin kayak Berapa Berapa? kilo deh, 6 6 kiloan. 7 kilo gitu. Sehari kita pakai 8 jam gitu lumayan juga sih. Karena nggak boleh, bukan nggak boleh sih, lebih tepatnya agak repot kalau mau dicopot pasang kan. Jadi Iya, kita- iya, iya. Kayak 4-5 orang gitu udah pasang. Iya. Jadi kalau nyopot pasang mungkin pas lagi makan siang, makan malam gitu itu baru kita copot. Oh, Tapi kalau lumayan. boleh dibocorin depannya tuh berapa jauh ininya? Paling Segini ya? berapa ya? Se- Ya 2 Dua jam. jangkalan Iya, kira-kira segitulah. ya jadi Dua jarak ke ini ke Benar. kamera. Iya, iya kalau makan Terus siang langsung. sambil pakai kamera sih agak Lumayan ya. Tapi kalau ada kadang kita juga harus Oh iya, time satu limit beda. kan. Jadi kayak cepet-cepet gitu kita makannya. Jadi kita makan gini. Kalau nggak dari bawah dari atas, kalau nggak mangkoknya ditaruh Iya, di bener. Di antara oh iya, iya, di sekalian kanan gitu gitu ya. di meja Sekalian. portable. Terus itu kalau mau tidur gitu harus kayak gini nyamping gitu. Oh iya. Oh iya iya Karena iya kita iya. nggak bisa gini kan. Iya, Jadi iya, ada karena ada baterai Iya. juga. Karena panas juga itu baterainya gitu. Oh, Jadi nggak iya boleh lagi. senderan kayak gini. Kita nggak boleh senderan ya waktu Nggak itu. boleh. Jadi Iya, kayak iya, sambil iya. fitness ya ininya jadi sambil Nah, acting. itu juga menarik ketika udah diterima jadi memerankan ini kan. Itu ada kayak apa ya kayak himbauan buat nge-gym dulu kan. Kalian latihan dulu Oh, biar training kuat nih. khusus gitu. Ini kalian bakal sebulan nih kalau pakai kayak gini gitu. Ada nggak kayak gitu? Pagi emang. Pilates, suruh pilates ya? Semua pilates Oh ya. semua disuruh pilates. Enggak. Semua gym sih sama Pak Anggi. Kayak kardio kalian harus kuat gitu. Oh iya sih, karena lumayan draining ini kan. Iya. 6 kilo lumayan Iya. loh. Terus kita pas di syuting di hutan juga ada nanjak juga kan. Iya. naiknya. Itu juga kita bolak-balik inget ya? Itu bolak-balik. Lumayan ya, Lumayan sih. Lumayan kardionya tuh. kardio tiap hari ya. Oke. Wah, cuma lumayan challenging ya. Nah, tapi waktu pertama kali kalian join, Ngebayangin aja tadi. bayangin aja udah cukup Bayangin aja. capek gitu ya. Ya, kita lari biasa aja capek ini. Naik gunung beban bawa 6 kilo, gitu naik tuh kan. gunung. Wow, luar Iya, biasa. iya. Kaget. Berarti habis main film mungkin ada yang jadi lebih jadi mungkin badannya. Justru nurun Berat badan ya. Berat badan ya ini ya. berat kita turun semua. Iya. Tapi pas pertama kali kalian casting itu kalian udah tahu kalau ini film horor tuh adaptasi dari Gonjam. Haunted Asylum. Gunjang. Oh tahu, awalnya Tahu, tahu. tahu. Itu Oh, iya, juga tahu. jadi salah satu alasan kenapa pengen banget ikut project ini karena kan pertama ini remake dari Gonjam, terus konsep found footage di Indo tuh jarang Jarang, gitu. Iya. Jadi dari awal udah nonton dulu sebelumnya. Udah pernah nonton Haunted. Alena? Aku nggak nonton sih. Cuman ya itu juga jadi hal yang kayak wah menarik. Karena konsep found footage-nya itu tadi ya belum pernah ada sih memang. Maksudnya lebih jarang lah gitu kalau di Indo yang pakai konsep found footage. Biasanya horornya masih lebih konvensional lah. Iya. ininya. Gitu ya. Tapi kalau Kak Elena sendiri kan tadi kan belum nonton katanya. Sebenarnya pas dikasih tahu, misalnya pasti ada kayak reading gitu kan. Oh iya. Kan Oh. ngebayangin kalau misalnya kayak bakal pakai kayak gitu, terus bakal body, apa tadi nama istilahnya? Body rigging. Body Iya, rigging. body rigging segala macam gitu. Aku nontonnya setelah udah dapet, kita nonton bareng juga waktu itu. Sempet Oh, nonton ada bareng sama sesi Pak Anggi di itunya. kantor pas reading ya. Cuman maksud aku sebelum casting aku belum sempet nonton. Iya, Tapi iya. nonton di TikTok aja terus kayak lihat cari tahu aja sih kayak konsepnya gimana gitu. I see. Nah, mungkin bisa cerita dikit nggak waktu pas kalian kan kerjasama sama Pak Anggi di film ini itu ada pengalaman-pengalaman unik atau gimana gitu? Gimana rasanya kerja sama Anggi Umbar. Nah, Oh. Karena kan Anggi Umbar ini kan dia ada udah agak spesialis iya, dia udah banyak udah gitu lah. berpengalaman Iya. bikin film horor lah di Indo ya, lumayan Kak. Kayaknya kita semua melihat kayak passionnya Pak Anggi buat project ini sih, karena dia suka banget dengan film Gonjam gitu. Iya. Jadi dia mau to put an Indonesian twist gitu dan kelihatan banget passionnya dan jadi kena sama kita semua gitu sih menurut aku. I Jadi kita see. jadi semangat semua. Semangatnya menular ke kalian semua gitu ya jadinya. ya. Treatmentnya juga santai Pak Anggi. Ya kita dibebasin karena kan scene-nya biasanya kan di run through 3 sampai 5 scene lah ya. Iya. Jadi banyak banget improvisasi dan Pak Anggi juga ngebebasin. Yang penting selama nggak keluar dari konteks scene sama karakter bebas gitu. Bebas Enak. improve gitu ya jadinya. Jadi enak buat kita juga. Oh, I see, iya sih. Jadi lebih nyaman. Nah, kalau gitu mungkin aku coba nanya ke Mas Elang dulu deh. Gimana caranya Mas Elang buat mendalami karakter Basi Bara ini nih? Oh. Tengil. Apakah iya kan dia lebih usil gitu ya kalau yang kita tahu nih karakternya usil, berani Aslinya. gitu. Apa dari pengalaman dunia nyata kan? Atau ada sosok yang jadi inspirasi atau Oh, memang iya. seperti itu? Kalau saya tidak tengil kebetulan.
Waktu itu sih pertama nonton Gonjamnya juga. Banyak nonton Gonjam. Cuman kan aku harus bikin gimana caranya karakter ini harus relate sama orang-orang di Indonesia. Karena kan tujuan pertama penonton tuh Indonesia dulu gitu. Baru nanti mungkin akan ditayangkan di luar juga mungkin gitu. Nah itu waktu itu cari karakter dari beberapa kawanku di Jogja yang emang orangnya tengil-tengil segala macam tuh. Misalkan cara jalannya aku niru si A, cara ngomongnya aku niru si B, terus cara dia ngerespon orang lain aku niru si D gitu misalkan kayak gitu. Aku kebanyakan niru dari orang lah. Sama ada beberapa waktu itu content creator dari YouTube, content creator horor. Kebetulan emang agak tengil orangnya. Spill. Siapa nih konten kreator? Nanti biarkan penonton aja nanti. Oh ini. Kelihatan luar. Bukan Indo. Tapi kalau di dunia nyatanya sendiri, tengil nggak sama begituan? Enggak begituan. Aku sebenarnya enggak sih, enggak seperti Bara sih. Lebih tinggal. Lebih kalem. Lebih kalem lah. Lebih kalem. Nah kita juga sebagai kayak temennya juga kalau lihat udahin karakter kita kayak, Bara nih. Bener-bener beda ya. Yes. Oke. Langsung masuk gitu ya. Langsung udah masuk. Kan metode gitu, jadi kita Waduh. Dipotong lagi. Main teknik di sini. Alena yang Tapi udah ada testimoni dari Alena, berarti emang harus diakui sendiri. Nggak kayak Bara ya. Oke. Nah, kalau buat Alena sendiri gimana tuh? Waktu jadi Tias ini kan skeptis ya sama hal-hal horor atau supernatural. Apakah Alena juga skeptis atau justru sebaliknya? Iya sejujur aku juga lumayan skeptis juga gitu dan jadi agak similar sih dengan Tias dimana kayak dia melawan rasa takutnya itu emang cara melawan rasa takutnya itu untuk merasionalisasi everything that's happening gitu. Jadi ketika teman-temannya kayak itu suara apa ya tadi kayak suara hantu gitu dia kayak enggak itu paling angin gitu. Aku di real life juga pasti kayak gitu sih kayaknya gitu melihat dunia dari sisi logis gitu ya. Tapi menurut aku ada karakter development Tias cukup unik juga sih karena dari awal sampai akhir kita bisa lihat dia start to doubt her belief gitu loh. Iya seringnya waktu dengan semuanya that's happening gitu kan. Dia kayak waduh ini gimana jelasinnya ya dengan secara logis gitu. Jadi menurut aku untuk develop itu sih dinamika dia. Gimana biar perubahannya itu kerasa gitu ya sama penonton nih dari orang yang tadinya skeptis jadi pelan-pelan mulai goyah keyakinannya gitu ya. Dia sampai lancar bahasa Korea coba ngomong. Wah, boleh coba. Parah banget Kak. Kita pas syuting di Korea itu kan banyak improv ya. Jadi mereka ini kayak ya sini apa bahasa Koreanya terus aku nggak tahu. Jadi kayak mereka tenggelam aku gitu. Emang bisa bahasa Korea? Nggak bisa. Ceritanya mahasiswi di Korea. Jadi dia kasih bahasa Korea. Cuman Tiasnya bukan Island. Karena kita banyak improv di set. Jadi kadang kalau misalkan scene jalan-jalan gitu. Ada sesuatu yang pakai huruf Korea, pasti kita improvnya nanya dia ke mahasiswa Korea. Ini apa? Sebagai mahasiswa Parah banget itu oke pas kan so tau itu bilangin. Istilah kata agak dijorokin ya. Bener. Ayo. Aku nggak sampai belajar bahasa Korea juga sih. Beneran. Udah 2 minggu gitu kan. Itu sampai perlu di-cut ini jadinya. Aku kayak bentar Pak, ini cancel emang gitu dulu. Tapi aku penasaran, mungkin buat Kak Lang sama Kak Elena, untuk masuk ke karakter kalian masing-masing ada kesulitan nggak kayak misalnya gonta-ganti, jadi Kak Lang terus tiba-tiba jadi ini, ada kesulitan nggak buat kesana gitu? Buat aku iya sih, jujur pas kita mungkin yang pas paling sulitnya pas kita dilepas jalan-jalan itu sih, karena kita sambil jalan-jalan kan, jadi kayak reaksi kita kadang kayak kok lihat dong, terus kita kori adit gitu, kita kadang kayak gitu kayak miss name-nya ya gitu. Menurut aku iya sih, waktu jalan-jalannya dong. I see. Kan terlalu seru jalan-jalan. Karena memang syutingnya benar langsung di Korea ya. Langsung di Korea gitu, banyak jalan-jalan gitu. Dan mungkin sebelum proses syuting juga ada ini dulu kali bondingnya mungkin ada yang lain gitu dan di situ jadi terlalu akrab jadi panggil namanya langsung bukan karakternya mungkin ya. Dan tapi mungkin boleh diceritain nggak soal cast yang lain ada pengalaman apa selama syuting selama jalan-jalan bareng mereka gitu?
Aku tipikal orang yang cukup monoton soal makanan. Jadi di Korea tuh aku banyak banget makanan yang baru aku coba pertama kali. Makanan ini exist ternyata ya. Ada makanan kayak gini ya ternyata ya gini. Ternyata ada orang yang bikin makanan kayak gini. Apa aja tuh kalau boleh cerita yang paling unik mungkin, paling ingat? Itu tuh sebenarnya makanan ini udah lumayan lumayan banyak di Indo. Apa namanya? Yang kayak Kimchi? bukan kimchi. Terlalu umum mas, terlalu umum. Tteokbokki. Itu aku baru nyoba di Korea. Wah langsung tapi yang original. Soju juga baru pertama kali nyoba. Wah mantap. Oh mantap. Ingin di saya Korea Itu bagian luas. Iya tuh. Udah cocok. Kebaca lagi bahasanya. Bener. Tapi selain itu mungkin ada ini nggak? Mungkin siapa tahu ada yang mungkin pernah kerja sama sebelumnya sama salah satu case-nya atau ketemu lagi di proyek ini gitu. Kita Kalau semua baru ketemunya di kecuali aku sama Lea udah Disatukan. kenal sebelumnya. Cuman Untuk satu project gitu ya. sama Lea udah pernah sih seproject, cuman yang lain aku baru ketemu. ketemunya di sini. sama Diandra aku, sama Diandra. Diandra dulu banget tapi udah 2018 kalau nggak salah. Sempat ketemu. Tapi belum pernah satu scene. Di sini baru satu scene. I see. Oke. Jadi ya. Dari teman-teman case mungkin ada yang paling menonjol, mungkin siapa yang bisa diceritain yang paling keinget kejadian apa gitu? Oh. Kejadian di depan layar atau di belakang layar? Di belakang layar. Di belakang layar. Di depan juga. Apa ya? Kita semua kayaknya membawa kayak dinamik kayak gimana ya, dinamika sendiri-sendiri gitu, lucu kayak Cory gimana, Carbon gimana, Hansol dengan bahasanya yang lucu gitu. Apa dia bilang? Dia kalau bilang syuting itu dia bilang apa? Apa ya bahasanya? Rekaman. Guys, kita rekamannya kapan nih gitu. Terus kayak, syuting maksudnya. Karena dia orang Korea. Dia orang Korea. Sendiri-sendiri gitu. Jadinya. Emang orang Korea asli, cuman besar di Malang. Jawa, di Malang. Jadi kocak itu bahasanya. Mungkin itu sih kayaknya menurut aku kayak melihat sebuah Hansol gitu dengan backgroundnya seperti itu, dan kayak it was very interesting to see him. Jadi nggak kelihatan kayak orang Korea, jadi kayak koko-koko. Malah kayak koko-koko. Ini nggak bukan orang Korea ini. Mungkin Hansol sih. Terus di Korea dia kayak orang Korea bener gitu kayak iya. Oh ya ternyata beneran Masih bisa Korea. bahasa Korea, masih bisa. Masih banget. Oh ternyata beneran. Baru kelihatan Koreanya di Sempat meragukan. Tapi selama di sana berarti Kak Hansolnya banyak ngebantu buat komunikasi mungkin sama lingkungan sekitar di Koreanya gitu atau gimana mungkin? Iya sih. Iya. Apalagi pas kita di Shaman, ingat nggak? Oh iya. Gimana? Bener. Kita Oh iya. ada scene kita ke rumah Shaman. Itu rumah Shaman asli. Orang emang dan asli, Shamannya yang itu Shaman. emang asli Shaman gitu di Korea. Iya. Dan Shaman Dan- itu kalau di sini Dukun. dukun. Dan dukun di sono naiknya Tesla. Dukun naiknya Tesla. Mending gua jadi dukun. Kayaknya boleh nih kalau ada lowongan dukun Korea. open recruitment Dukun gitu aja naik mungkin. Tesla. Keren juga. Tapi itu gimana tuh kalau dukun di sana apa yang beda? Maksudnya apa? Shaman, jangan pakai kata dukun. Shaman, ya lebih Korea, shaman. Mungkin lebih colorful ya. Iya. Biasanya iya kan. Kalau Jadi di kayak- sini kan lebih Gelap. Sana Mencepat. gelap. Iya. Harus Atau sih aku belum. harus klinik banget gitu. Kalau mereka tuh apa ya, lebih colorful aja, terus Mereka ada bendera-bendera colorful. Iya. Aku benar. Terus Iya, itu ada satu musik-musik dokumenter. gitu ya juga. ada alat musiknya, Ada alat atau musiknya. bakar menyan atau ada Tapi ketika kita di kamar itu dan menyaksikan itu kayak agak, I don't know, aku merasa kayak ada angker-angker nih, ada sesuatu. gak angker tapi kayak agak gitu. Terus aku terintimidasi sama dukunnya gitu. Oh gitu. oh tadi pengalamannya ada ini juga yang soal apa? Si shaman ini. Jadi waktu setelah selesai scene-nya kami tuh minta dibacain gitu, terus dia kayak ya udahlah dibacain tapi secara keseluruhan aja gitu. Iya. Bacain garis tangan atau Nggak kayak cuman apa ya, semacam aura atau apa? auranya. Semacam iya, gitu-gitulah. Terus dia bilang kalau kayaknya abis ini bakal ada yang kena sial deh. Oh, gitu. Ada satu orang yang Ternyata beneran, aku kena sial. Jadi Oh, justru keselang ya. udah lama dari itu, sehari 2 hari itu ini kan aku pakai Meta. Nah, case-nya buat ngecas tuh, case kacamatanya. Kalau nggak ada case kacamatanya jadi nggak kepake. Nah, 2 hari setelah dibacain itu, case-nya hilang.
Waduh, hilang jadi nggak kepake kacamatanya. Jadi kenyataan ya. Nggak tahu sih, Untungnya cocok cuma itu logi doang ya. Untungnya cuma itu doang. Itu bukan sesuatu yang bisa berdampak sama filmnya lebih Iya, krusial iya. gitu ya. Ya walaupun sedih juga sih, case-nya hilang. Kayaknya kalau sampai kayak gitu, Mas Elangnya ditahan di rumah samannya dulu. Dibacain lebih lanjut ya kayaknya. Ya, Agak serem juga. perlu Iya. dibersihkan auranya mungkin. Saya bersihkan dulu sebentar ya. Mohon maaf nih Mas. Tapi dengan kejadian itu yang kalian mungkin yang tadinya skeptis apa jadi lebih percaya hal yang supernatural? Gimana setelah dari sana? Nggak tahu ya. Apakah jadi lebih percaya syaman? Not really sih. Not really, not really. Coincidence aja, cuman nggak tahu ya. We never know. Iya. Percaya nggak percaya lah ya. Iya, Tetap percaya sebuah nggak percaya kebetulan lah. aja itu. Iya. Oke. Balik lagi mungkin ke filmnya nih. Karakter masing-masing dulu, soal Karakter chemistry masing-masing dulu. dulu. Karena kan dari karakternya Kak Elena sama Kak Lang beda nih. Yang satu tengil, yang satu skeptis. Nah, gimana cara nyatuin chemistry-nya gitu ketika di satu set yang sama gitu, satu scene yang sama. Karakter atau kita di Sebagai belakang layar? Di depan kamera sih. depan Oh, kalau di Iya, depan istrinya kamera. dapat di depan kamera tuh apakah ada treatment yang kalian lakukan atau seperti apa gitu? Biar chemistry-nya lebih Oh, ya kita reading script selama 2 minggu ya. Reading script selama 2 minggu, terus kita banyak main game sama Mas Anggi gitu kan. Ini sempet keluar juga kayak dinner bareng gitu sih buat chemistry. Cuman untuk karakter sendiri, kayak misalnya aku dengan Diandra sama Lea gitu, aku mau make sure ini beda semua gitu karakternya. Dan juga mungkin Bara dan Adit sama-sama tengil tapi dengan bedanya sendiri gitu kan, tengilnya kayak gimana. punya kayak ciri gitu. khas Iya, masing-masing. jadi kayak banyak bahas sama Pak Anggi juga sih. I see. Terus makin beda karakternya malah makin enak mainnya kalau sama semua kan jadi Iya. Tabrakan. jadi susah tabrakan tuh. benar. Kalau nggak Tektokannya tektokannya. Iya. Tanpa ngebocorin ya, karena kan kita belum tayang nih pada saat ini tayang, filmnya baru akan tayang. Seserem apa atmosfer lokasi syutingnya gitu, rumah sakitnya pas di sana pas kalian ini? Karena dibantu dengan set juga, kayak di set sama orang artnya, jadi serem banget sih. Oh, iya. Terus pas kita syutingnya malam itu kayak wow. Benar-benar Lumayan. terasa ini angkanya ya. Mm-mm. Katanya itu juga gedung terbengkalai Iya, sebelumnya. terbengkalai. Katanya Oh, gitu. Oh, jadi tempat Iya. setnya memang Hmm. gedung terbengkalai. gitu. Aslinya udah serem terus ketambah emang di set sedemikian rupa jadi makin Iya. horor. Ketambah kita kan found footage, jadi nggak boleh. Biasanya kan kalau syutingan pada umumnya kan ada kru. Ya kita syuting itu di belakang tuh udah teman-teman kru semua gitu. Kalau ini bener-bener Gila sih. bener-bener Bersih, bersih, natural. kosong. harus Iya, iya. set tuh harus clear lah, Iya. nggak boleh ada Karena nggak boleh ada ada. CCTV juga dari atas, jadi kelihatan semuanya gitu. Karena kalau kita lagi take tuh yang muka itu juga diambil, point of view juga diambil, jadi nggak boleh ada orang di sekitar. Iya. Nah itu yang bikin jadi makin serem karena kan jadi berasa kayak ekspedisi beneran Iya. gitu, Iya, penelusuran beneran gitu. Iya. Dia jaraknya itu pun lumayan jauh kalau nggak salah sekitar 100 meter, monitor sutradara tuh 100 meter dari set. Jadi memang benar-benar dibuat Steril, kayak selama seolah-olah 100 meter ya cuma ini. kalian yang ada di situ gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya nunggu jalan 100 meter dulu. Lumayan ya kalau Ditolongin. Tapi sempat ada kejadian aneh nggak selama Apa pas ya? syuting tuh? Jujur nggak terlalu sih, cuman setelah kita kelar syuting itu Pak Anggi baru cerita kayak kita sebenarnya banyak lihat gitu kru-krunya Pak Anggi gitu. Karena Oh. mereka emang monitor semuanya kan, pasti mereka lihat gitu semuanya. Sementara kita fokus ke ya pekerjaan kita. There's a lot to Fokus ke handle gitu. skrip mendalami peran dan Iya. lainnya ya, pakai actingnya. Cuman di hari pertama yang scene sebelum aku suruhan itu deh kayaknya. Itu kayak sempet habis break makan, itu ada orang makeup yang ke set dulu, ingat nggak sih kamu ada waktu itu? Jadi ada orang makeup ke set dulu, terus aku masih di base camp, terus aku jalan ke set gitu, terus orang makeupnya kayak lah, aku baru lihat kamu masuk ke set gitu katanya. Wah, Aku baru datang dari base camp kan, terus kan baru day one gitu langsung kayak. Oh, Dewan. udah ada kejadian mistis ya baru Paling dari itu doang sih buat aku. Gitu. Hantunya pengen syuting. Pengen syuting. Mau jadi Elena Fusi. Banyak terjadi di mana-mana calling. dia pengen eksis ya. pengen eksis zaman sekarang, bener. Ada nggak footage yang kaget beneran? Misalnya kaget natural gitu. Aku ada sih beberapa yang beneran kaget. Oh beneran kaget ininya.
Kayaknya banyak sih karena banyak improve juga. Jadi kadang antar pemain juga nggak janjian biar ntar agak lebih natural gitu. Jadi ya udah ntar onside aja deh. Kayak, wah beneran kayak kaget teriak gitu. Tapi itu sebenarnya udah disiapin sama kru kan, maksudnya kayak yang bikin kagetnya itu atau di luar ini? Emang sesuai skrip gitu maksudnya atau? Sesuai skrip. Sisanya mungkin baru improve kecil-kecilan lah. Ya reaksi di rumah kosong seperti apa adanya gitu. Rumah terbengkalai gitu kan. Iya. Tapi mungkin bisa digambarin dikit secara visual atau vibe-nya ya dari ruang 402 ini kan spesifik kan benar ruang 402 gitu. Mungkin bisa diceritain ruangan yang ikonik di film ini kayak gimana gitu visual dan vibes-nya. Ruang 402 ini sebenarnya ruang yang nggak bisa dibuka sebenarnya. Itu kayak our main point sebenarnya ke ruangan itu di lantai 4 itu 402. Final boss. Ya, Final boss-nya. Betul, final boss-nya benar. Gitu sih. Jadi kayak di dalam untuk kita masih misteri dalamnya apa gitu. Dan untuk penonton juga gitu. Apakah kita bisa jadi masuk atau tidak? Apakah berhasil? Apakah kita berhasil masuk atau enggak gitu. Saksikan nanti filmnya ya guys. Yang jelas ruangan itu tuh dulu punyanya salah satu kepala rumah sakit apa namanya rumah sakitnya? Yongwon Hospital. Dia rumah sakit jiwa ya. Iya. Dia ruangan kepalanya dan dulu tuh banyak kayak apa namanya? Kultus ritual gitu-gitu sering ada di ruangan itu. Makanya itu terkenal katanya ruangan paling angker di rumah sakit itu. Ya final boss. Menarik ya, justru ruang paling seremnya tuh bukan biasanya kan kalau di rumah sakit Bengkalai yang serem kan ruang mayat, ruang pasien atau apa gitu. Tapi ini ruang kepala rumah sakitnya gitu. Berarti ini kepala rumah sakitnya yang harus dipertanyakan gitu. Iya. Apa yang dia lakukan? Di dalam sana gitu sampai terkunci gitu. Iya. Menarik. Ini menurut kalian tuh seberapa relevan sih isu-isu obsesi digital nih kayak live streaming kan tadi kita ininya pakai live reading gitu ininya. Seberapa relevan tuh isu-isu yang emang sama fenomena konten sampai mati gitu ininya sampai di dunia nyata sekarang tuh. Konten sampai yang intinya kejadian karena musibah lah gitu. Karena akibat demi ngejar konten gitu. Seberapa relevan menurut kalian? Jujur aku nggak terlalu tahu banyak sih yang kayak sampai story-story seperti itu. Cuma menurut aku dalam zaman sekarang ini unfortunately angka dan segala macam itu very important gitu. Dan kadang kayak itu menjadi measure of success gitu kan. Dan banyak banget yang terobsesi oleh itu. Nah di sini itu karakter-karakter ini lah untuk yang representasi ekstremis begitu yang kayak emang care banget dengan angka dan would do anything kayak gitu sih. Jadi sampai mendobrak aturan demi mendapatkan views gitu ya. Iya, kayak film ini bukannya memocking orang content creator ya, cuman kayak mungkin mempertanyakan kayak batasnya apa sih gitu, kayak where do we stop gitu sih. Ya kalau kayak punya ambisi tetap harus punya self control gitu-gitu. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Jangan cuma karena rating atau views saja gitu ya. Nggak menghalalkan semua cara lah. Benar. Menurut kalian film ini tuh jadi ditujukan ke penonton horor yang seperti apa dan kenapa harus ditonton di bioskop menurut kalian? Yang jelas 17 ke atas ya. Yang jelas 17 ke atas dan penonton Gonjam dulu. Penonton Gonjam aslinya. Itu juga pertama, terus yang kedua juga orang yang belum nonton Gonjam pun juga nggak sangat tidak masalah, nggak harus nonton Gonjam dulu gitu karena ini versi lainnya Gonjam gitu. Kita nggak benar-benar 100% meniru. Bukan meniru sih, lebih ke inspired by ini kan, adaptasi dari situ gitu. Iya, betul. Rumah sakitnya pun juga beda. Benar. Dan menurut aku juga kemarin pas Gonjam keluar pun itu kan nggak ditayangin di mungkin cuma di CGV aja atau beberapa CGV doang sebenarnya. Jadi kayak untuk menyaksikan sebuah film found footage di bioskop menurut aku itu experience yang cukup menarik sih.
Kayak kita nonton trailernya di bioskop kita kayak wow. Tapi itu hidung besar banget ya. Muka kita selayar. Karena ini lebih dekat ya, kameranya lebih dekat ke muka. Selayar. Semoga nggak pada salfok ya. Makanya Elena selalu ngingetin pas lagi on set kayak, ayo coba upil dicek, bulu hidung. Semoga aman. Karena mukanya selayar. Bener sih. Tapi kalau dari sutradaranya tadi, yang soal muka selayar, dari Anggi Umbaranya sutradara ada ngarahin itu kayak, kedeketan, kayak ada kayak gitu, atau yaudah dibebasnya kalau kedeketan ya udah naturalnya seperti itu. Ya bisa natural mungkin. Mungkin cuma diwanti-wanti soal kayak nanti poin-poin yang harus diambil kan kita selain pakai action cam kita juga pakai camcorder, pakai handycam gitu. Jadi Mas Anggi itu ngingetin nanti poin-poinnya yang paling penting di sini dan ngambilnya dari arah mana, gimana caranya biar nggak shaky gitu-gitu. I see. Tapi dari yang dari facecamnya itu juga ada angle-angle tertentu yang kita jangan sampai terlalu donga atau terlalu ke. Jadi kalau kita mau ke kanan itu kayak harus the whole kayak seluruh badan juga ikut gitu biar kameranya ikut juga. Karena kalau kita kayak gini kan nggak kelihatan ekspresi muka kita kan. Gitu sih paling. Oh, itu berarti latihan ininya lumayan ya buat biar kalian juga biar bisa istilahnya jadi kameramen juga gitu kan. Aktor sekaligus kameramen. Jadi kamera operator ya. Bener. Itu ada latihannya berapa lama tuh waktu itu? 2 minggu ya. 2 minggu tuh ya. Mungkin seminggu kali kan kita dapat handycamnya setelah seminggu. Iya bener sekitar seminggu lah. Soalnya seminggu sebelumnya kita fokusnya ke skrip dulu ya. Skrip dulu pengadeganan dulu baru ke kamera gitu. Nah yang rumit di film ini tuh menurutku karena ada 2 aspek itu. Biasanya kan kita kalau lagi syuting kan fokusnya ya udah ke pengadeganan aja gitu. Di sini kita juga harus jadi mecah fokus antara pengadeganan sama ngambil footage yang bagus dan jelas gitu dan nggak bikin orang pusing kalau nonton bioskop gitu. Nah, kemarin sih aku sempat lihat dikit lah. Aku sempat ngebayangin, aduh nanti bakal pusing nggak yang nonton karena kan takut shaky segala macam karena pakai nggak kamera yang proper lah. Ternyata ya nggak pusing sama sekali gitu. Emang udah dipikirin gimana. Jadi si body rigging-nya tuh katanya dia udah R&D-nya selama setahun. Gimana caranya biar itu custom. Gimana caranya biar nanti nggak kocak waktu lagi syuting gitu biar nggak pusing lah. Jadi udah angle tetap bagus dan nggak goyang-goyang ya gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian mikir, aduh nonton fan footage bakal pusing nih, enggak. Ini R&D-nya udah setahun lebih ya. Nggak usah mikir harus minum obat anti mabuk jalanan itu nggak perlu ya. Nggak usah seberlebihan itu. Ini udah dipikir setahun R&D-nya. Benar. Udah pasti dipastikan nggak bakal pusing guys, jadinya aman-aman. Berarti ada sempat kepecah konsentrasi juga sama kondisi seram pas di setnya? Kan tadi kan harus acting sama kamera, tapi kan juga pasti agak keganggu sama vibes yang tadi katanya serem gitu kan. Alena juga banyak nih pakai camcorder kan? Iya. Iya sih untuk bisa acting tapi acting real gitu ya untuk really feel the emotions gitu dan juga harus jadi camera operator itu cukup sulit sih. Cuman you get used to it sih. Kayak aku ingat juga Day One pas Bara sama Adit itu si Kori kayak kadang lupa terus kameranya kayak turun ulang lagi gitu. Tapi dengan practice they got better sih. Lama-lama bisa. Ya day ke 3 ke 5 lah ya. Iya betul. Hari ke-5 udah mulai terbiasa. Harus biasain. Awal-awal banyak kejadian-kejadian yang lucu berarti sebelum ini. Soalnya kan kalau misalkan kita bisa di run through kan 3 scene lah katakan gitu. Kita udah sampai ke scene 2 dan ada yang salah. Biasanya ngulang dulu ngambil lagi dari awal. Ada. Kalau boleh dibocorkan deh, siapa yang paling sering bikin ngulang scene? Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Sama sih semuanya tuh pasti ada gitu-gituannya tuh pasti ada momennya. Kamera GoPro-nya. Karena suka overheat. Ya. Jadi suara mati GoPro kita kayak ada itu udah pasti harus ngulang lagi. Jadi itu ulang lagi gitu. Apalagi hari-hari pertama, hari-hari day one day itu masih banyak technical difficulties sih waktu itu. Kayak GoPro-nya mati sendiri. Mati sendirinya tuh. Mati sendirinya kenapa? Tapi ada kita kayak scene mati terus gitu waktu scene ini gitu. Terus kayak, aduh kenapa sih ini mati terus gitu loh.
Oh iya. Gitu sih. Iya, tapi aku lupa sih apa. Oh, aku lupa tuh. Hantunya mungkin nggak seneng direkam. Mungkin ya. Matiin. Belum make up, sabar gitu. Lagi. Dia juga mau tampil. Oh, enggak. Tacap dulu. Enggak. Oke. Mungkin sebelum kayaknya kita udah cukup banyak ini kali ya, Her. Lumayan lama nih. Banyak. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement kah atau ajakan mungkin untuk para penggemar buat nanti nonton film 402 ini di bioskop? Mungkin dari Erang dulu boleh? Itu berdua ya, aku dulu ya. Oke. Kamu juga harus. Kak Elena nanti pakai bahasa Korea kan nanti. Dia makan penutupan pakai bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya pokoknya jangan lupa nonton film 402 Rumah Sakit Kanker Korea. Ini film remake adaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum. Jangan lupa nonton karena pertama menurutku ini film kita akan lupa kalau kita lagi nonton film horor gitu. Kita berasanya tuh kayak lagi nonton dokumenter aja gitu. Jadi kerasa lebih deket lebih deket gitu. Karena balik lagi ke zaman kita kecil kan dulu pasti kalau ada footage horor tuh adanya di HP yang gambarnya nggak jelas gitu-gitu. Jadi Formatnya kalau lihat footage kayak gitu tuh kerasanya jadi real. Jadi lebih dapet lah. Dan ya ini menurutku ini statement pribadi ya, bukan dari kantor gitu. Menurutku pribadi, aku nge-capture ini tuh kita tidak berusaha untuk membuat remake Gonjiam lebih bagus dari film aslinya gitu. Kita lebih ke kita bikin versi Indonesianya dan ini lebih gore. Gitu. Kata kuncinya di situ tuh. Itu membawa essence Indonesia ya lewat karakter-karakter yang datang Korea gitu. Kita bawa jelangkung. Juga gitu. Jadi emang essence Indonesia dapet banget sih menurut aku. I see. Jadi nuansa Indonesia tetap kerasa ya gitu. Oke. Closing pakai bahasa Korea. Waduh. Boleh closingnya pakai bahasa Korea silakan. Kamsahamnida. Nah nanti biar editornya dia ngasih subtitle di bawah. Di AI bisa nggak di AI? Di AI Ini nanti sekarang bahasa Korea. Editor kita jago. Diubah subtitlenya langsung di dubbing. Bisa. Oke, mungkin itu aja buat episode Gaming Movies kali ini. Thank you banget Kak Ella. Terima kasih. Tayang tanggal berapa dulu? Oh iya, Oh iya. jangan lupa nonton. Oke. Jangan lupa nonton film kami 402 Rumah Sakit Kanker Korea tanggal 9 Juli 2026 di bioskop. Dan aku pengen diedit pakai haki. Langsung. Terima kasih. Terima kasih yang udah ngobrol sama kita. Jadi itu jangan lupa tonton filmnya 402 Rumah Sakit Kanker Korea di bioskop. Hanya di bioskop. Kalau sampai ketinggalan di bioskop sih kayaknya menyesal ya kan. Lebih dapat harusnya kalau di bioskop kan suasana footage-nya gitu. Oke, itu aja mungkin. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di bioskop tanggal 9 Juli.